Haleluya, salam sehat untuk Bapak Ibu Saudara semuanya. Hari ini Mana Surgawi kembali berjumpa dengan Bapak Ibu pada hari Jumat 2 Mei 2025. Kita akan memasuki pembahasan Seminggu Bersama Abdi Allah dari Yehuda. Hari ini adalah hari yang kedua dengan judul renungan Atas Perintah Tuhan. Firman Tuhan kami ambil dari 1 Raja-Raja 13 ayat 2-3. Lalu atas perintah Tuhan berserulah orang itu terhadap mezbah itu. Katanya, hai mezbah, beginilah firman Tuhan. Bahwasanya seorang anak akan lahir pada keluarga Daud, Yosia namanya. Ia akan menyembelih di atasmu imam-imam bukit pengorbanan yang membakar korban di atasmu. Juga tulang-tulang manusia akan dibakar di atasmu. Pada waktu itu juga ia memberitahukan suatu tanda ajaib. Katanya, inilah tanda ajaib bahwa Tuhan telah berfirman bahwasanya mezbah itu akan pecah sehingga tercurah abu yang di atasnya. Abdi Allah dari Yehuda ini memang tidak dikenal, namun ada teladan yang dia berikan berkaitan dengan pelayanan atau pekerjaan Tuhan, yaitu dia bertindak dan berkata atas dasar perintah Tuhan. Dalam tindakannya, 1 Raja-Raja 13 ayat 1b berkata, maka atas perintah Tuhan datanglah seorang abdi Allah dari Yehuda ke Betel. Terpecahnya bangsa Israel menjadi kerajaan utara dan kerajaan selatan, menunjukkan bahwa situasi saat itu sedang tidak baik-baik saja. Kedua rakyat di masing-masing kerajaan pastilah menjadi saling tidak bergaul. Bahkan mereka akan saling bermusuhan. Sehingga kisah abdi Allah ini menjadi menarik untuk diperhatikan. Di mana dia yang berasal dari kerajaan selatan harus datang ke kerajaan utara. Tentu resiko besar sedang menanti abdi Allah ini. Namun resiko sebesar apapun tidak menyurutkan niatnya untuk datang ke kerajaan utara. Mengapa? Karena abdi Allah ini bertindak atas dasar perintah Tuhan. Sumber keteguhan, kekuatan, dan keberaniannya untuk datang ke kerajaan utara adalah Tuhan sendiri. Dalam perkataannya, 1 Raja-Raja 13 ayat 2a, lalu atas perintah Tuhan berserulah orang itu terhadap mezbah itu. Katanya, mezbah baik bagi raja dan rakyat kerajaan utara maupun kerajaan selatan adalah sangat penting. Namun sayangnya mezbah bagi raja dan rakyat kerajaan utara digunakan sebagai tempat pembakaran korban yang diperuntukkan bukan untuk Allah tetapi untuk berhala. Sekalipun awalnya berbau politis, tetapi kemudian nampak jelas menjadi penyembahan berhala. Itulah sebabnya seruan abdi Allah dari Yehuda ini pertama-tama berkaitan dengan mezbah. Ada dua seruan berkaitan dengan mezbah di mana Yerobeam dengan sombongnya berdiri di hadapan mezbah tersebut. Yaitu pertama, penyembelihan imam-imam yang membakar korban di atas mezbah itu. Dan pembakaran tulang-tulang manusia di atas mezbah itu. Kedua, mezbah itu akan pecah. Bahwasanya mezbah itu akan pecah sehingga tercurah abu yang di atasnya. Mezbah itu akan terbelah dengan sendirinya oleh tangan yang tidak kelihatan, yaitu oleh tangan Allah. Perhatikan, seruan abdi Allah itu sangat keras, bahkan menyakitkan hati Raja Yerobeam. Pertanyaannya adalah mengapa abdi Allah itu begitu berani menyerukan hal tersebut? Tak lain dan tak bukan adalah karena dia berkata atas dasar perintah Tuhan. Perintah Tuhan juga ada pada kita. Kita bisa membacanya di dalam Alkitab. Maka sebagai orang percaya, kita juga harus bertindak dan berkata berdasarkan perintah Tuhan. Jangan bertindak dan berkata dengan sembarangan, apalagi kalau berkaitan dengan pelayanan atau pekerjaan Tuhan. Mungkin akan ada tantangan, namun kalau kita bertindak dan berkata sesuai dengan perintah Tuhan, maka kita akan tetap teguh dan berani menyatakannya. Yang jelas tindakannya dan perkataannya yang sesuai perintah Tuhan tidak akan salah. Kata-kata bijak hari ini,
tak perlu ragu dan takut jika ada yang kita lakukan dan katakan sesuai dengan perintah Tuhan. Bapak Ibu, mari kita akan berdoa. Tuhan, beriku hikmat supaya apa yang aku katakan dan lakukan sesuai dengan perintah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, kami senang renungan ini akan menjadi berkat untuk Bapak Ibu semuanya. Tuhan Yesus memberkati.